Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Bintang Ramadan dari Instansi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Orang Lunak, dengan NPM 2478308, kelas 3A. Baik, di sini saya disuruh menjelaskan dan mengikuti perintah-perintah yang ada di buku panduan. Nah, materinya itu yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, Data Manipulation Language atau DML ini menggunakan aplikasi SQL. Bisa menggunakan apapun, tapi di sini bisa menggunakan database apapun, tapi di sini saya menggunakan SQL Server. Oke, lanjut ke buku panduannya. Di sini kita mendapatkan IRD atau Utilization, apa ya IRD dia? IRD diagram. Jadi kita di sini mendapatkan IRD diagram yang menunjukkan jenjang, prodi, dosen, mahasiswa, status AK, dan pendidikan. Nah, dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, itulah yang akan kita masukkan ke dalam database-nya. Itu sebagai superclass. Dan di dalam jenjang sendiri ada subclass-nya, ada dua. Mau di yang lain juga. Oke, selanjutnya ini ada perintah-perintahnya yang akan kita masukkan nanti. Ada tipe data, ada panjangnya, dan ada keterangannya. Selanjutnya yang lainnya juga, sampai dengan dosen. Oke, kita lanjut ke SQL Server. Pertama-tama, create database DB Academic. Karena kita menggunakan DB Academic. Ini perintah dari buku panduannya. Buku panduannya. Nah, perintahnya di bawah sini yaitu buatlah database dengan nama DBA Academic. DB Academic. Oke, lanjut. Kita melihat di perintahnya. Pertanyaan selanjutnya, buatlah tabel pada DBA Academic. Tabel jenjang, tabel prodi, tabel status akademik, tabel pendidikan, dan tabel mahasiswa. Oke, kita ikuti yang di atas ini. Pertama-tama kita akan membuat tabel jenjang. Sebelum itu kita panggil dulu use DB Academy. DB Academy. Kenapa harus menggunakan use? Karena use ini berguna untuk memanggil database-nya. Sebelum itu kita masuk ke database yang sudah kita buat dulu. Sudah, kita next. Ketika complete, kita sudah berhasil, barulah kita membuat tabelnya. Create table jenjang. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, sini di dalam tabel jenjang itu ada yang namanya subclass, ada dua subclass yaitu ID jenjang dan ID jenjang. Baru kita masukkan ID jenjang. Selanjutnya tipe datanya integer, int, data panjangnya 11, dan identity 11. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan identity 11 ini apa.
identity one ini adalah identitas. Nah, identitas kenapa di dalam identitas terpanjangnya 1,1? Karena kita dimulai dari 1 dan berkelipatan 1. Contohnya dimulai dari 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 yang berkelipatan 1. Yuk kita tutup kurung, kita koma karena bawahnya masih ada yang mau kita tambahin lagi. Yang nama jenjang. Sebelum itu kayaknya integer tidak perlu kita masukkan panjang karena integer itu data yang tidak terbatas. Nama jenjang namanya baru kita gunakan panjangnya n varchar. Di dalamnya 50. Kenapa menggunakan n varchar? Karena ini karakter yang akan kita masukkan huruf. Nah, di sini oke, selesai. Kita perlu koma. Kita create. Oke, complete. Data table sudah dibuat. Selanjutnya create table person. Ya, jenjang prodi dulu. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Di dalam nama itu ada di dalam prodi itu ada ID prodi, nama prodi, aktivitas, terdiri dari jenjang. Oke, kita masukin itu. Integer identity T11, koma. Kita ada nama prodi. Prodi ini kita gunakan n varchar 50. Selanjutnya akreditasi kita gunakan n varchar 1 karena akreditasi itu nilainya A, B, C. Akreditasi kita gunakan n varchar. Kita ada tahun berdiri, kita gunakan n varchar juga, dan ID jenjang. Tahun berdiri n varchar 10. Tahun berdiri juga bisa menggunakan date sebenarnya karena dia berhubungan dengan tanggal, berhubungan dengan kalender, tetapi lebih enaknya menggunakan n varchar saja. 4. Koma ID jenjang. Integer foreign key. Integer reference jenjang foreign key. Sepertinya masih ada error guys. Kita lanjut aja dulu membuat tabel status akademik. Status akademik ini di dalamnya ada ID status AK dan nama status AK. Di status AK dan nama status AK. ID sendiri ini menggunakan int atau integer dan mana primary key identity 11 primary key.
Oke, di atas ini kita lupa memasukkan parameter. Wah, ini udah nggak bisa lagi. Apakah akademik pakai Envarchar. 50 dan nama status akademik Envarchar 50. Dah, kita tutup. Lanjut ke create table. Habis status akademik, pendidikan, status mahasiswa, pendidikan. Jadi pendidikan int identity 11 primary key dan nama pendidikan Envarchar 50. Pendidikan selesai, selanjutnya ke mahasiswa. Create table siswa. Mahasiswa berisi ID mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, seks, tahun masuk, jadi prodi, ID, status, AK. Lanjut ke ID mahasiswa. ID mahasiswa menggunakan integer identity identity 1 juga menggunakan Envarchar diisi 8. Lanjut ke nama juga menggunakan Envarchar 50. Tempat lahir juga menggunakan Envarchar 30. 30 cukup. Tanggal lahir menggunakan date. Seks menggunakan Envarchar. Tahun masuk menggunakan Envarchar juga 4. Edit prodi menggunakan int prodi orange key. Begitu pun juga ID status AK. Status AK status akademik orange key.
Oke. Create table dosen. Dosen berisi ID dosen, nama dosen, ID dosen, dosen, gelar, lahir, seks, prodi, pendidikan. Nah, dimulai dari ID dosen menggunakan int itu identity 111 primary key. Nomor dosen and varchar 50, gelar varchar 30, itu tempat lahir and varchar 30, tanggal lahir date, seks tidak menggunakan and varchar 1, prodi kita menggunakan int reference prodi forensik. Jadi pendidikan int pendidikan forensik. Oke, tabel-tabel sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tabel. Kita copy aja. Ya, Pak. Jenjang mahasiswa, jenjang prodi mahasiswa, status akademik, pendidikan mahasiswa. Status akademik dijalankan. Oh, ini dijalankan karena ini bukan primary key tadinya. Prodi dijalankan, sukses. Status akademik sudah dijalankan, sukses. Pendidikan dijalankan, sukses. Mahasiswa dijalankan, sukses. Kita dosen dijalankan, sukses. Nah, kita melihat ada beberapa tabel yang sudah kita buat. Nah, dari tabel yang sudah kita buat ini kita masih belum bisa melihat nilainya. Nah, maka dari itu nilainya kita isi di bawahnya. Insert
Set into jenjang values. Dan yang pertama itu ID jenjang. Setelah itu nama jenjang. Oke, ID jenjangnya tadi 1. Nah, nama jenjangnya kalau dicontoh itu jenjang D3. D3 dimulai D3. Oke, kita copy saja. Ganti 2 S2 S1 D4. Oke. Ketika sudah selesai, kita jalankan. Saat itu jenjang values. Jenjang jadi yes on. Oke, berarti tidak perlu menggunakan edit jenjang. Kita jalankan. Oke, maka akan dimasukkan ke dalam tabel. Kalau kita ingin melihat, kita lihat di select from jenjang. Nah, maka di situ tampillah beberapa dari nama jenjang yang sudah kita masukkan. Lanjut ke prodi. Terus lanjut ke status akademik. Terus lanjut ke insert info values. Lanjut ke insert info mahasiswa. Terus nah, kita mulai dari prodi. Dari prodi sendiri, di dalam prodi itu ada ID prodi karena sudah menggunakan identity dan menggunakan primary key, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam insert into atau kita masukkan ke dalam nilainya. Jadi kita masukkan jadi yang kita masukkan itu adalah nama prodi, akreditas, dan tahun berdiri. Semuanya menggunakan nvarchar, berarti semuanya menggunakan petik. Pertama, prodi itu nama prodi, akreditasi, dan tahun berdiri. Nama prodinya TRPL. Tahun berdirinya 2023. 2023 dan akreditasnya B. Lanjut ke bawah, kita copy aja. TRI, MI, semuanya 2003 kecuali MI 2009. Kita jalankan. Oh, sorry, belum ditutup pakai petik. Prodi, Prodi kenapa? Oh, akreditasi dulu baru. Sorry guys, kebalik.
2009. Oke, kita kan tadi kebalik guys, sorry. Nah, sudah masuk. Ketika kita ingin melihat, yap, sudah masuk. ID prodi dimulai dari 2. Dia lanjut ke status akademik. ID status AK dan nama status AK. ID tidak perlu karena ID sudah menggunakan identity. Nama status AK-nya kita lihat di contoh status akademiknya. Status akademiknya contohnya tuh apa status akademik. Nama status akademiknya aktif cuti aktif kita ikuti yang di sini aja guys. Pendidikan, insert data, pendidikan. Pendidikan ada nama jenjang pendidikan. Oke. Ini kita langsung masuk ke namanya sarjana diploma 4, diploma diploma 3, diploma 4, sarjana dulu. Dan ada dokter. Ini ada nama mahasiswa. Jenjang, nama mahasiswa, nama mahasiswa beberapa saja. Mahasiswa dimulai dari ID mahasiswa, NPM, nama. ID nggak perlu, kita langsung masukkan nama. Kita langsung masuk ke NPM.
PM nama tempat lahir, tanggal lahir. Tanggal lahirnya 6 tahun edit lagi. Kita beri contoh saja satu, guys. Selanjutnya, dosen hampir sama seperti mahasiswa. Dosen pertama-tama nama dosen, gelar, tempat lahir. Nama dosen, nama, gelar, tempat lahir. Tutup kurung. Ini pun tutup kurung. Oke, kita jalankan dulu mahasiswanya. Home name or number of supplied values does not match table definition. Ternyata indah karena mahasiswa semuanya menggunakan indikator. Kita lanjut ke modifikasi struktur table. Pertama kita menggunakan modifikasi itu menggunakan alter table, prodi, add, providing. Nah, di sini prodi itu namanya diganti menjadi providing.
tipe datanya char 10 nilainya. Selanjutnya ada SX. SX itu nge-rename nama kolom. Setelah itu ada ubah tipe data. Ubah tipe data itu menggunakan alter table. Kita panggil dulu tabelnya, selanjutnya panggil kolomnya. Oke, lanjut ke hapus kolom. Hapus kolom, kita panggil dulu tabelnya prodi, dan selanjutnya kita drop kolom providing. Lanjut kita hapus dan buat ulang tabel. Hapus itu menggunakan drop table pendidikan. Setelah itu kita buat lagi ke table pendidikan dengan memasukkan ID pendidikan, nama pendidikan. Oke, lanjut manipulasi data DML. Ketika mau menambahkan nama, itu menggunakan insert info jenjang. Habis itu subclassnya, selanjutnya values dan isi dalamnya. Nah, ketika kita ingin mengupdate sebuah data menggunakan sintaks update dosen set gelar dengan skom, kita memanggil subclassnya yaitu nama dosen, selanjutnya ada isi dalamnya Pusnatul Amalia. Dan ketika kita ingin mendelete datanya menggunakan sintaks delete from mahasiswa, setelah itu panggil ID prodi sama dengan buka kurung, selanjutnya select ID prodi from prodi where nama prodi, nama yang ingin kita delete. Selanjutnya ada inner join. Inner join kita memilih dulu nama mahasiswa M titik nama mahasiswa, P titik nama prodi, dan S titik nama status from mahasiswa M. Nah, selanjutnya kita ingin mengurutkan beberapa nama mahasiswa yang sudah kita buat. Itu bisa menggunakan select top 5 bintang from memanggil nama tabel, yaitu mahasiswa, from mahasiswa order by nama MHS. Oke, selanjutnya ada program studi tanpa mahasiswa, select P titik nama prodi, lanjut from prodi P, lanjut left join mahasiswa, dan lanjut where ID mahasiswa is new. Mahasiswa 2023 sampai 2025, select from mahasiswa, panggil dulu tabelnya, selanjutnya where angkatan, selanjutnya ada between and 2025, between yang pertama dan selanjutnya n itu yang terakhir. Oke, di sini bersama. Nah, kita jelaskan yang terakhir, variable dan komentar. Variable dan komentar ini menggunakan declare karena mendeklarasikan jumlahnya. Nah, jumlah ini menggunakan integer karena berbau dengan angka. Selanjutnya ada select jumlah, count, panggil tabelnya mahasiswa, selanjutnya print jumlah mahasiswa, cast jumlah mahasiswa as parcel. Nanti akan menampilkan berapa banyak mahasiswa yang sudah kita masukkan ke dalam database. Selanjutnya ada multi line comment, menampilkan mahasiswa yang umur lebih dari 15 tahun, select nama mahasiswa, date, div, tanggal lahir, get div, get date, umur, from mahasiswa, panggil where date div, setelah itu ya tanggal lahir, get date, dan akan menampilkan mahasiswa yang umurnya lebih dari 19 tahun. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya bawakan dan yang bisa saya bantu jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perlakuan saya yang kurang berkenan.